Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Pada hari ini kita akan mencoba membahas atau menjawab soal yang ada di pelatihan modul asesmen pembelajaran pada kurikulum merdeka bagian 5 di poin 4.17. Soal yang pertama adalah salah satu prinsip asesmen adalah bahwa asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik bagi pendidikan peserta didik dan orang tua atau wali siswa dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Ada penerapan yang tepat asesmen dalam pembelajaran tergambar berikut. Yang benar jawabannya adalah B ya. Pendidikan menggunakan teknik asesmen yang beragam sesuai dengan fungsi dan tujuan asesmen. Hasil dari asesmen formatif digunakan untuk umpan balik pembelajaran, sementara hasil dari asesmen sumatif digunakan untuk pelaporan hasil belajar. Ya, jadi jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya soal nomor 2. Ya, nomor 2. Pembelajaran dalam kurikulum merdeka dilaksanakan menggunakan prinsip master learning. Setiap peserta didik mempelajari tujuan pembelajaran yang sama dalam setiap pertemuan. Mereka juga mendapatkan pembelajaran berdiferensiasi yang perlu dilakukan jika ada peserta didik yang tidak dapat mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran adalah prinsip master learning. Menetap mitra dan kawasan, memberikan perlakuan khusus. Ya, D. Memberi pendamping untuk mencapai kriteria yang ditetapkan. Ya, jadi yang benar jawabannya adalah memberikan pendampingan untuk mencapai kriteria yang ditetapkan. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Jam 2 sih Mas. Nomor 3. Berikut merupakan fungsi asesmen hasil pembelajaran. Satu, alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik pada satu atau lebih tujuan pembelajaran di periode tertentu. 2, melihat hasil pembelajaran yang sudah dilakukan pendidik setelah proses pembelajaran sebagai bentuk umpan balik. 3, menentukan kelanjutan proses pembelajaran peserta didik di kelas atau pada jenjang. 4, mendapatkan nilai capaian hasil belajar untuk dibandingkan dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTV yang termasuk fungsi asesmen sumatif adalah yang mana? 1, alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar. 1 benar, 2 kurang cocok. Ya, 3, 1, 3, 4. Ya, 1, 3, 4. 1, 3, 4. Ya, C ya. 1, 3 dan 4. C, 1, 3 dan 4. Ya, jawabannya adalah 1, 3 dan 4. Selanjutnya soal nomor 4. Perhatikan tabel di bawah ini. Asesmen formatif A dilakukan pada akhir pembelajaran. Asesmen sumatif dilakukan di awal proses pembelajaran. Kurang tepat. B, mengetahui perkembangan penguasaan siswa. Asesmen formatifnya, asesmen sumatifnya, mengetahui pencapaian pembelajaran siswa. Ya, B ya. Jawaban nomor 4
4B, baris B. Ya, baris B berarti mengetahui perkembangan penguasaan siswa untuk asesmen formatifnya. Untuk asesmen sumatifnya adalah mengetahui pencapaian pembelajaran siswa. Oke, B, baris B. Kita lanjut ke soal nomor 5. Guru perlu mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran peserta didik. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi diferensiasi pembelajaran, menentukan 5 menetapkan indikasi ada 5. Oke, 5 menetapkan indikator ketercapaian. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 6. Di antara jenis instrumen asesmen yang disiapkan oleh pendidik dapat berupa suatu pedoman yang dibuat untuk menilai dan mengevaluasi kualitas capaian kinerja peserta didik. Melalui pedoman tersebut, pendidik dapat memusatkan perhatian pada kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik, sekaligus mempertimbangkan bantuan yang dapat diberikan kepada peserta didik dalam meningkatkan capaian kinerja. Dimaksud dituangkan dalam bentuk kriteria atau dimensi yang akan dinilai, yang dibuat secara bertingkat dari kurang sampai terbaik. Deskripsi di atas menggambarkan instrumen asesmen berupa catatan anekdot, B grafik perkembangan, checklist, D rubrik. Ya, D rubrik. Jawaban untuk soal nomor 6 adalah rubrik. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 7. Nomor 7, seorang guru sosiologi merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan adalah agar peserta didik mampu memahami keragaman manusia dan budayanya sebagai bagian dari masyarakat multikultural. Guru tersebut melakukan penilaian dengan menugaskan peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam produk sesuai keinginan peserta didiknya. Teknik penilaian tepat untuk digunakan adalah A. Observasi B. Kinerja, C. Portofolio, D. Project. Ya, B. Kinerja. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 8. Oke, nomor 8. Pada kurikulum Merdeka diharapkan pendidik dapat menguatkan kemampuan peserta didik dengan melakukan asesmen formatif dalam proses pembelajaran. Berikut merupakan contoh kegiatan asesmen formatif. Nomor 8A, peserta didik mengerjakan soal yang dibuat pendidik setelah menyelesaikan materi pada satu tujuan pembelajaran. B. Setelah pembelajaran berlangsung, pendidik menyampaikan pertanyaan kepada peserta didik untuk mengetahui tingkat penguasaan materi untuk memberikan umpan balik. Oke, B. Ya, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 9. Dalam satu semester, seorang guru sosiologi menetapkan 10 TP
di mata pelajarannya untuk mendapatkan nilai akhir di semester tersebut. Hal yang harus dilakukan adalah A. Melakukan asesmen minimal separuh TP yang ditetapkan, mengukur dengan data kuantitatif dan kualitatif, tidak mencampur dengan asesmen formatif. Kurang tepat. B. Melakukan asesmen sebanyak TP yang ditetapkan, mengukur dengan asesmen formatif. Ya. C. Melakukan asesmen sebanyak TP yang ditetapkan, mengukur dengan data kuantitatif atau kualitatif, tidak mencampur dengan asesmen formatif. Ya, berarti untuk soal nomor 9 jawabannya C. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Ada soal terakhir, soal nomor 10. Nomor 10. Pak Rasid adalah MTS As'adah. Setelah melakukan pembelajaran tentang sholat berjamaah, ia meminta peserta didik berbagi peran. Ada yang menjadi imam, ada yang menjadi makmum untuk mempraktikkan sholat berjamaah di musala madrasah sambil membawa instrumen penilaian. Pak Rasid mengamati praktik sholat berjamaah yang dilakukan peserta didik. Teknik penilaian yang tepat untuk digunakan adalah unjuk kerja. Unjuk kerja. B. Tes lisan. C. Penugasan. D. Tes tulis. Iya, jawabannya A ya, unjuk kerja. Oke, jawabannya sudah selesai dari soal 1 sampai 10. Kita mencoba untuk melihat hasilnya. Mudah-mudahan hasilnya baik. Bismillah. Oke, kita refresh dulu. Oke. Alhamdulillah, walaupun tidak 100 dapat 80. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.